Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 841. Tentu saja. Ketika tidak ada orang di sekitar, Reinhardt segera memberi hormat standar militer. Harvey York mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Ray, lalu berbalik dan pergi. Di rumah, Simon Zimmer dan Lillian Yates ada di sana. Sepertinya mereka berada di tengah percakapan tetapi cukup tidak senang setelah menyebabkan kegemparan. Suasana di rumah menjadi lebih kental setelah mereka melihat Harvey kembali ke rumah. Secara alami, keluarga kemungkinan besar berdebat tentang situasi proposal Prince York. Hanya Cynthia Zimmer yang duduk di sudut tanpa berkata-kata. Prince York adalah kakak ipar adalah Prince York. Sesederhana itu. Kenapa aku tidak bisa mengatakannya saja? Cynthia Zimmer berlari dan dengan erat memeluk lengan Harvey York setelah melihatnya kembali ke rumah. Kakak ipar, kamu kembali. Jika kamu terlambat, mereka akan bertengkar. Cynthia, jauhi dia. Simon Zimmer meniup jenggotnya dan memelototinya. Lillian Yates segera mengalihkan kebenciannya pada Harvey York. Kau mau pergi kemana? Jika kau tidak tahu kapan harus pulang, maka menjauhlah dari keluarga. Jika kau melakukannya, mungkin kita masih bisa menjalani kehidupan yang kaya selama beberapa hari. Harvey York sama sekali tidak keberatan. Dia akan mati karena marah jika dia peduli dengan hal-hal yang dikatakan mertuanya selama bertahun-tahun. Dia kemudian berjalan ke arah Mandy Zimmer dan mengulurkan tangannya untuk menggosok kepalanya. Mandy, jangan terlalu marah, orang tuamu hanya peduli pada kesejahteraanmu. Dia mendidih karena marah, dia memutar matanya dan berseru. Apakah kamu berencana untuk membuatku kesal juga? Mengapa kamu mengatakan bahwa mereka hanya khawatir dengan kesejahteraanku ketika orang tuaku meminta aku untuk menikah dengan Prince York? Harvey York merasa tak berdaya. Betul sekali. Bagaimanapun, ini demi kebaikanmu. Pada akhirnya, kamu akan kembali kepadaku apakah kamu menikah dengan Prince York atau aku. Setelah melihat Mandy Zimmer akan melempar lagi, Harvey York dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, Bu, Ayah, Mandy, aku mendengar sesuatu yang bagus ketika aku meninggalkan upacara hari ini. Aku yakin kalian akan tertarik. Simon Zimmer dan Lillian Yates tidak ingin menatap matanya sebelumnya, tetapi mereka tidak bisa menahan keinginan untuk menatapnya. Mandy Zimmer tidak bisa tidak bertanya. Apa itu? Harvey York tertawa kecil. Prince York melamar Mandy, ini berarti hadiah yang dikirim ke Zimmer sebelumnya adalah miliknya, termasuk Villa Khan. Queen telah menyimpan semua hadiah sebagaimana dia memilikinya, dan semua Zimmer juga memiliki hadiah itu. Sekarang setelah Mandy menolak lamaran Prince York, hadiah itu kemungkinan besar akan diambil kembali. Kapan? Simon Zimmer tanpa sadar bertanya. Kudengar itu besok. Jawab Harvey York. Simon Zimmer dengan dingin terkekeh setelah mendengar ini. Bagus, sangat bagus. Kita akan pergi dan menikmati pertunjukan besok. Keluarga Zimmer berpikir bahwa mereka sangat hebat, mengusir seluruh keluarga kita dari Zimmer dan memutuskan semua hubungan dengan kita. Bukankah pria tua itu selalu memperlakukan kita seperti sekumpulan barang yang merugi? Kita lihat besok siapa yang benar-benar merugi. Lillian Yates mendengus dingin. Betul sekali. Kita harus melihat dengan mata kepala sendiri. Tentu, itu adalah pukulan besar bagi Simon Zimmer dan Lillian Yates untuk dikeluarkan dari keluarga Zimmer. Bahkan Mandy Zimmer cukup penasaran dengan situasinya. Jadi, tentu saja, dia akan mengikuti. Apakah kamu datang? Tanya Mandy Zimmer. Tentu saja. Aku berasumsi bahwa kakek akan menyambut kita dengan sepenuh hati, tetapi aku tidak berpikir bahwa Cynthia harus pergi. Adegan besok mungkin tidak cocok untuk anak-anak. Jawab Harvey sambil terkekeh. Reinhardt akan hadir keesokan harinya, ketika hari itu terjadi, Zimmers perlu memuntahkan kembali hadiah itu.
Sebuah tontonan besar seperti itu akan lebih menghibur jika dilihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimanapun, Harvey York masih ingat kata-kata yang dikatakan kakek Zimmer kepadanya. Bab 842. Keesokan harinya, dini hari. Mandy Zimmer dan keluarganya mengendarai mobilnya ke Villa Zimmer. Semua Zimmer berkumpul di aula villa. Mereka semua telah menerima berita itu sehari sebelumnya. Sky Corporation akan berada di depan pintu mereka hari ini. Mereka khawatir sakit sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa tidur. Sudah selesai. Sky Corporation menginginkan kepala kita di atas tombak hari ini. Logika penghujatan apa ini bagi kita untuk mengembalikan semua hadiah? Mereka adalah hadiah. Itu sudah sebagus milik kita jika diberikan kepada kita. Benar. Kita juga tidak memintanya. Mereka diserahkan kepada kita. Betapa tidak murahnya dia untuk mengambil semuanya kembali sekarang. Semua Zimmer tahu mengapa Sky Corporation datang hari itu, tetapi mereka semua merasa tidak ingin jauh di lubuk hati mereka. Keluarga itu akan benar-benar hancur jika mereka mencoba mengembalikan hadiah itu setelah menyimpannya sebagai milik mereka. Beberapa hadiah sudah dijual dengan harga murah. Mereka harus membayar 10 kali lipat dari harga jual awal untuk mendapatkan kembali hadiah-hadiah itu. Pada saat itu, Queen Zimmer masuk melalui pintu samping dengan diam-diam sementara wajahnya bengkak seperti babi. Orang-orang semua dengan dingin meneriakinya ketika mereka semua melihat dia merayap masuk. Ini semua salah Queen. Jika dia tidak terus-menerus mengatakan bahwa hadiah itu miliknya, kita bahkan tidak akan sembrono tentang ini. Ya, dia tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Bagaimana Prince York bisa tertarik pada rubah betina seperti dia? Tidak apa-apa jika dia hanya melamun, tapi dia juga menyeret kita ke air bersamanya. Aku ingin mencekiknya sampai mati sekarang juga. Orang-orang itu ingin Queen Zimmer menjadi kambing hitam mereka. Wajahnya menjadi gelap seperti malam setelah mendengar hinaan itu. Orang-orang masih dengan putus asa menjilati sepatu botnya sehari sebelumnya. Tapi mereka tidak sabar untuk menginjak-injaknya hari itu. Zimmer sampai-sampai tanpa malu-malu berpegang teguh pada situasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada saat ini, Mandy Zimmer dan keluarganya datang ke villa. Keluarga Zimmer sangat gembira setelah melihat kedatangannya. Kakek Zimmer segera melompat dari singgasana besinya dan berjalan cepat menuju Mandy setelah lama terdiam. Mandy, kenapa kamu di sini? Apakah kamu memikirkan ini? Apakah kamu akan menikah dengan Prince York? Kakek Zimmer sangat bersemangat. Dia khawatir sakit sampai-sampai dia tidak bisa tidur malam sebelumnya. Dia tidak pernah bisa memikirkan solusi sampai sekarang. Jika dia akan menikahi Prince York, maka itu akan segera menyelesaikan semua masalah. Ketua Zimmer, kami di sini hanya untuk melihat pertunjukan. Kami tidak berniat mengganggu urusan keluarga. Kata Harvey York sambil tersenyum. Menantu yang menumpang sepertimu tidak punya hak untuk berbicara. Kakek Zimmer mendidih karena marah begitu dia melihat Harvey York. Jika bukan karena menantu yang menumpang ini, keluarga Zimmer akan menjadi salah satu keluarga kelas 1 bakut. Di matanya, Harvey hanyalah penghalang yang mencegah para Zimmer menuju jalan kekayaan dan kemuliaan yang tak terbatas. Tatapan kakek Zimmer langsung beralih ke Mandy dan berkata, Mandy, jangan biarkan sekantong sampah tak berguna ini memengaruhi keputusanmu. Aku tahu bahwa kamu hanya akan duduk diam dan menyaksikan keluarga perlahan membusuk dan bangkrut. Maukah kamu mengorbankan dirimu untuk keluarga sekali ini saja? Kakek Zimmer mencoba yang terbaik untuk meyakinkannya sambil meneteskan air mata. Anggota keluarga lainnya semua mendapat giliran berbicara juga. Itu benar, Mandy. Tanpamu, keluarga Zimmer tidak akan bertahan. Keluarga Zimmer bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membangun fondasi ini, nyaris tidak bertahan di Bakut, dan kamu memiliki peran besar dalam pencapaian ini. Apakah kamu lebih suka melihat keluarga Zimmer hancur? Bab 843. Mandy Zimmer tenang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun itu agak tak tertahankan, dia tidak menunjukkan emosinya.
Tapi Lilian Yates masih ingat saat dia dikeluarkan dari keluarga Zimmer bersama keluarganya. Dia kemudian dengan dingin tertawa kecil dan berseru. Semuanya, kulit kalian semua lebih tebal dari dinding kastil. Tidakkah kalian semua ingat hal-hal yang kalian katakan di sini kemarin? Perlu aku ingatkan kalian semua. Hanya 1 hari telah berlalu, dan kau sudah memperlakukan hal-hal yang kau katakan seperti kentut di angin. Betapa tidak tahu malu. Ekspresi para Zimmer berubah menjadi lebih buruk setelah dihina. Keluarga merasa tidak gentar, memaksa Mandy Zimmer dan keluarganya menandatangani kontrak untuk memutuskan semua ikatan sebelumnya, tetapi mereka langsung dirugikan. Kakek Zimmer akhirnya menghela nafas panjang dan berkata, Simon, Lilian, aku mohon, jadilah orang yang lebih besar di sini. Hatimu harus cukup besar untuk menampung seluruh keluarga. Mataku dibutakan oleh orang lain sebelumnya. Sekarang aku akhirnya menyadari siapa yang paling penting bagi keluarga. Aku bersumpah jika keluargamu kembali, semua orang akan mendukung bisnis Mandy. Selain itu, tidakkah kamu ingin membuang kotoran ini dari keluarga untuk selamanya dan menjalani kehidupan sebagai senior? Jika kamu bisa menjadi mertua Prince York, kamu akan bisa melakukan apa yang kamu suka di Southlight. Simon Zimmer dan Lilian Yates merasa acuh tak acuh terhadap pidato kakek Zimmer pada awalnya. Mereka tahu karakternya dengan sangat baik, mereka akan benar-benar dimanfaatkan jika mereka percaya satu kata yang dia katakan. Tetapi mereka memiliki perubahan hati dari kata-kata yang dia ucapkan setelahnya. Mereka berdebat tentang situasi di rumah. Pada saat itu, keduanya langsung terombang-ambing oleh kata-kata kakek Zimmer. Apakah aku menikah dengan Prince York atau tidak, itu bukan pilihan orang tua saya. Mandy Zimmer menanggapi dengan dingin situasi tersebut. Dia agak ragu-ragu sebelumnya, tetapi dia kehilangan semua belas kasihan terhadap keluarga setelah melihat sikap kakek Zimmer. Lagi pula, itu bahkan bukan urusanmu jika aku menikahi Prince York. Jangan lupa, aku bukan bagian dari Zimmer lagi. Mandy, apakah kamu bersikeras untuk tidak pernah memaafkan kami? Keluarga macam apa yang menyebabkan keributan besar antara satu sama lain? Apa yang harus kami lakukan agar kamu kembali? Zack Zimmer menimpali pada waktu yang tepat. Aku bahkan akan berlutut hanya untukmu. Dia menunjukkan ketulusan di luar, tetapi dia bahkan tidak melakukan apa yang dia katakan, dia hanya memberi isyarat. Pada saat yang sama, kakek Zimmer dengan marah memelototi Queen Zimmer. Dia kemudian berjalan keluar dengan wajah bengkak seperti babi dan berkata dengan suara serak. Tolong, Mandy. Anggap ini sebagai bantuan untukku. Kakek berkata bahwa dia akan menjualku ke Afrika jika kamu tidak kembali, aku tidak akan bisa kembali selamanya. Aku tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu. Tolong, bukankah kita sepupu yang baik? Wanita cantik yang menangis, Queen Zimmer, menyampaikan pidatonya sambil berpura-pura membuat ekspresi tak berdaya, tetapi itu hanya membuat Mandy Zimmer semakin jijik. Bahkan dia bingung. Bagaimana dia tidak melihat kemampuan akting Queen Zimmer yang luar biasa setelah sekian lama. Harvey kemudian berjalan maju dan tersenyum. Ketua Zimmer, apakah ada gunanya berbicara omong kosong sekarang? Mari kita bicara bisnis, oke? Apakah kau tinggal dengan nyaman di villa ini? Bab 844. Keluarga Zimmer mendidih karena marah setelah mereka dihina oleh Harvey York. Zack Zimmer menunjuknya dan berseru dengan marah. Jadi bagaimana jika kita menghabiskan semuanya? Bisakah menantu sepertimu mempertanyakan keputusan kami? Berhenti bercanda. Kau makan makanan kami, minum air kami, lalu kau menyemburkan omong kosong seperti ini. Apa kau tidak punya malu? Zack bertindak seolah-olah dia tidak akan rugi apa-apa. Dia tidak bisa mendapatkan uangnya, tetapi hidup siap untuk diambil di depannya. Ketua Zimmer adalah kakek Zimmer juga. Dia bisa menanggung masalah jika ada yang muncul. Dia tidak takut sedikit pun. Aku harap emosimu sama buruknya sebentar lagi. Harvey tersenyum. Ih, Harvey. Apakah kau hanya di sini untuk melihatku membodohi diri sendiri? Berhenti bermimpi.
Kau pikir aku ini siapa? Aku tidak berusaha sekuat tenaga karena bayaran yang sedikit. Bagaimana kau bisa membuat lelucon dariku? Apakah kau pikir aku sama kotornya denganmu? Kakek Zimmer senang, sepertinya orang yang paling ambisius masih Zack Zimmer. Keluarga Zimmer kehabisan akal, tapi dia masih memiliki integritas yang tinggi. Pada saat ini, deretan SUV Lexus diparkir di depan pintu masuk villa. Reinhardt terlihat memimpin sekelompok orang saat mereka berbaris menuju villa Zimmer. Reinhardt menunjukkan sedikit rasa hormat ketika dia melihat Harvey York dari jauh, lalu tanpa sadar membungkuk. Semua Zimmer gemetar saat melihat Reinhardt. Mereka semua menghadiri upacara sehari sebelumnya. Mereka secara alami tahu siapa dia. Reinhardt membungkuk ke arah Zimmer pada saat itu. Semua Zimmer saling menatap setelah ketakutan setengah mati. Mereka semua bingung melampaui kepercayaan. Reinhardt, wakil CEO pertama Sky Corporation, hanya berada di urutan kedua setelah satu orang. Tapi dia masih dengan hormat membungkuk ke arah Zimmer. Mungkin Mandy Zimmer menyesali keputusannya malam sebelumnya. Atau mungkin Prince York mendapat wahyu, jika dia tidak bisa menikahi Mandy Zimmer, dia bisa menikahi wanita lain di keluarga Zimmer. Seiring dengan pemikiran fantasi ini, semua wanita di tempat kejadian segera mulai merias wajah mereka. Meskipun kemungkinan hal ini terjadi adalah satu dari sejuta, mereka masih bergantung pada secercah harapan itu. Itu karena itu akan menjadi satu-satunya cara mereka untuk naik ke peringkat teratas. Tuan Rai, bolehkah saya bertanya apa yang Anda lakukan di sini? Kakek Zimmer berjalan di depan setelah memaksa dirinya untuk tenang. Kelopak mata Reinhardt tertutup rapat ketika dia dengan tenang menjawab. Kalian semua harusnya tahu siapa aku. Dan juga, aku di sini untuk memberi tahu kalian bahwa hadiah yang kami berikan kepada keluarga Zimmer, termasuk villa, diberikan kepada kalian oleh keluarga York yang mewakili pangeran rumahku. Kakek Zimmer tersenyum tipis. Reinhardt sama sekali tidak berusaha keras saat menjelaskan situasinya. Dia kemudian terkekeh dan menjawab. Tentu saja, kami mengerti bahwa hadiah itu berasal dari Prince York. Lalu, di mana hadiahnya sekarang? Reinhardt bertanya. Jantung kakek Zimmer berdetak kencang tetapi masih memaksakan tawa dan menjawab. Tentu saja, mereka masih di sana. Sama seperti villa, kami telah merawatnya dengan baik, tapi... Itu bagus kalau begitu. Reinhardt dengan cepat memotongnya. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk satu tujuan. Aku mendengar bahwa keluarga Zimmer telah memutuskan semua hubungan dengan Nyonya Mandy Zimmer dan bahwa hadiah itu seharusnya untuknya. Itulah sebabnya Prince York memintaku untuk mengambil kembali hadiah itu. Meskipun semua orang sudah siap untuk hal ini terjadi, orang-orang yang melihat secercah harapan sebelum semua pikiran mereka meledak. Ledakan. Meskipun semua orang sudah siap untuk hal ini terjadi, orang-orang yang memiliki secercah harapan sebelumnya, semua pikiran mereka meledak. Bab 845. Reinhardt pada awalnya sangat hormat seolah-olah dia melihat tuannya. Tapi kata-katanya keluar dengan sangat jujur. Secara alami, keluarga Zimmer tidak akan pernah tahu bahwa Rai menghormati karena Harvey York ada di sana. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa beradab dan sopan seperti ini? Kakek Zimmer memaksakan senyum dan berkata, Tuan Rai, tolong. Anda pasti bercanda. Di dunia apa hadiah bisa diambil kembali? Apakah karena Mandy menolak Prince York sehari sebelumnya sehingga dia menginginkan hadiah itu kembali? Jika itu masalahnya, beri kami 3 hari, tidak. 1 hari. Dalam 1 hari, kami akan membuatnya menerima lamaran itu. Tidak perlu. Jawab Rai dingin. Prince mengatakan bahwa wanita dan pernikahannya adalah masalah pribadi. Tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur. Karena Zimmer telah memutuskan semua hubungan dengan wanitanya, hadiah tidak ada hubungannya dengan kalian lagi. Dan aku datang ke sini untuk mengambil hadiah karena Prince York menginginkanku. Tubuh kakek Zimmer bergetar. Dia hampir pingsan, dan wajahnya kehilangan semua warna. Dia berpikir bahwa Rai hanya hormat.
Jika dia menyatakan untuk membiarkan Mandy Zimmer menikahi Prince York, itu akan menyelesaikan semua masalah dalam sekejap. Dia tidak berpikir bahwa mereka tidak peduli apakah Mandy menikah dengan Prince York atau tidak. Adapun untuk mengambil hadiah, dia berpikir bahwa masalahnya terletak pada dirinya yang tidak lagi memiliki ikatan dengan keluarga. Itulah mengapa para Zimmer tidak memiliki hak untuk mengambil hadiah di tempat pertama. Semenit yang lalu, ketika kakek Zimmer melihat sikap Reinhardt, dia masih berpikir bahwa keluarga Zimmer mungkin memiliki kesempatan lain untuk bangkit kembali dan bahwa dia masih bisa menjadi senior di Buckwood, bahkan mungkin seluruh Southlight. Tapi bahkan sebelum mimpinya terbentuk, Reinhardt sudah mengeluarkan gelembungnya. Zack Zimmer berjalan ke depan sambil menggertakkan giginya pada saat itu. Dia harus pergi karena orang yang paling banyak menghabiskan hadiah selain Queen Zimmer adalah dia dan ayahnya. Mereka harus maju. Zack Zimmer menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Rai, tidak pernah ada ucapan tentang hadiah yang dikembalikan sejak zaman kuno. Tidak peduli alasannya. Jika Anda ingin kami mengembalikan hadiahnya, setidaknya beri Zimmer pernyataan yang tepat. Sebuah pernyataan. Reinhardt terkekeh, lalu menunjukkan wajah penuh penghinaan. Siapa kau sampai mengatakan itu padaku? Zimmer bukan apa-apa. Menurutmu siapa Zimmer itu? Kau ingin aku memberimu pernyataan. Kau bahkan tidak sepadan dengan waktuku. Wajah Zack Zimmer berubah gelap seperti malam, dia melihat kembali ke kakek Zimmer dan memutuskan saat berikutnya. Segalanya sudah meningkat ke intinya, dia harus memberikan segalanya. Tidak ada yang tersisa untuk kalah. Tanpa pikir panjang, Zack melakukan pose bertarung. Diakui, Zack masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia masih memiliki beberapa pekerja keras di Zimmer bahkan sampai saat ini. Seseorang dari Zimmer dengan dingin melemparkan dan berseru. Lalu, siapa kau sebenarnya, Rai? Apakah kau bahkan memiliki hak untuk memamerkan kekuatanmu di depan keluarga Zimmer? Bahkan jika Mandy memutuskan semua hubungan dengan kami telah merawatnya begitu lama. Apa yang akan dia lakukan? Mengkhianati pengasuhnya sebelumnya. Kau hanya seekor anjing yang diberi makan oleh Prince York. Apakah kau berani menggigit siapapun yang kau inginkan? Jika kau menyinggung keluarga Zimmer, apakah kau tidak takut bahwa suatu hari nanti Mandy akan mengetahuinya dan menikahi pangeranmu? Ketika itu terjadi, bagaimana anjing sepertimu akan menghadapi kami, keluarga Zimmer? Semua perasaan para Zimmer juga melonjak hebat. Mereka semua dengan marah meneriaki Reinhardt bersamaan pada saat itu. Sebuah tontonan seperti itu kemungkinan besar akan menakut-nakuti beberapa orang. Sayang sekali mereka bertemu Reinhardt hari itu. Bab 846. Orang macam apa Reinhardt itu? Reinhardt adalah pengawal Harvey York saat itu. Dia berbaris di depan jutaan tentara dan kuda dari 5 negara terkuat. Bahkan ketika pihak oposisi menggunakan senjata api yang kuat, dia bahkan tidak berkedip. Bagaimana mungkin pria seperti dia takut dengan cara Zimmer mengintimidasi orang hanya dengan menggunakan koneksi yang kuat? Saat Reinhardt menegakkan tubuhnya, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia telah menahan diri ketika dia berada di depan Harvey York. Tapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya saat itu. Bahkan patriark dari keluarga kelas 1 tidak dapat membandingkan diri mereka dengan aura yang kuat seperti ini. Harvey York mengangguk dari samping. Reinhardt luar biasa. Dia masih memiliki tingkah laku dari jauh sebelumnya ketika dia berada di SWAT Camp. Orang biasa memang akan kewalahan melihat tingkah laku Reinhardt, tetapi Harvey tetap acuh tak acuh. Semua prajurit biasa SWAT Camp akan mirip dengannya. Reinhardt berkata dengan tenang. Jadi, kau mengatakan bahwa kau tidak akan mengembalikan hadiah itu ke Prince York. Beri kami alasan yang membuat kami puas, jika tidak, kami tidak akan mengembalikan hadiahnya. Zack Zimmer ketakutan, tapi dia hanya bisa menekan ketakutannya saat itu. Reinhardt tertawa kecil. Menarik, sudah bertahun-tahun sejak siapapun berani tidak menghormati Prince York seperti ini. Karena kau butuh alasan untuk puas, aku akan memberikannya padamu.
Di tengah pidatonya, dia mengeluarkan setumpuk dokumen dan dengan santai melemparkannya ke depan para Zimmer. Semua Zimmer tanpa sadar mengambil dokumen dan melihatnya. Semua wajah mereka berubah satu demi satu. Dokumen-dokumen itu adalah bukti bahwa Zimmer berkonspirasi satu sama lain di Zimmer Enterprise untuk menipu perusahaan. Meskipun mereka tahu betul tentang ini, mereka semua harus dipenjara jika polisi mengetahui tentang urusan itu. Para Zimmer yang meneriaki Reinhardt sebelumnya sedang memiringkan kepala mereka pada saat itu juga. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa menatap langsung ke matanya. Mereka benar-benar memahami arti sebenarnya dari berada di tingkat teratas Southlight. Bukti berharga beberapa tahun dikumpulkan secara menyeluruh dalam satu malam. Juga, semuanya dikompilasi bersama dengan sempurna. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Zimmer akan berakhir sangat buruk jika mereka terus menentang Reinhardt, mengerikan. Bagaimana dengan itu? Apakah kau puas? Apakah ini alasan yang cukup untukmu? Reinhardt dengan tenang bertanya. Wajah Zack Zimmer telah kehilangan semua warna. Sebagian besar bukti adalah dirinya dan ayahnya. Jika mereka terungkap, mereka akan berada di balik jeruji untuk waktu yang lama. Dan Zack seperti anak kaya, yang hidupnya disajikan di atas piring perak, tidak akan pernah bisa membayangkan jika dia mengalami kesengsaraan seperti ini. Tapi, bagaimana mereka bisa mengembalikan hadiah itu? Uang itu sudah dibagi antara Zimmer saat itu, dan sejumlah besar perhiasan juga dijual. Aman untuk mengatakan bahwa selain villa, Zimmer tidak dapat mengembalikan apapun. Setelah menyeka keringat dingin di dahinya, Zack tidak berani lagi berdiri di depan Rai. Dia bahkan tidak ragu untuk memanggil kakek Zimmer. Kakek, permintaan Tuan Rai masuk akal, kita harus melakukan apa yang dia katakan. Zack menyunggingkan senyum yang lebih buruk daripada tangisan saat itu. Wajah kakek Zimmer berubah menjadi lebih buruk setelah mendengar apa yang dikatakan Zack. Keluarga Zimmer sebelumnya telah menjual hampir semua bisnis mereka di Niumi untuk memulai lagi di Bakwood. Juga, sebagian besar hadiah sudah disia-siakan. Bagaimana mungkin mereka bisa mengembalikan uang itu sekarang? Kakek Zimmer tidak berdaya pada saat itu. Dia hanya bisa melirik keluarga dan menggertakkan giginya. Kembalikan semua yang kalian ambil dan habiskan sebelumnya. Terutama kau. Kakek Zimmer dengan marah memelototi Queen Zimmer, semua orang diam-diam setuju bahwa hadiah itu dikirim kepadanya. Dia sudah mengeluarkan hampir setengahnya. Yang lain perlu menyenangkannya bahkan untuk mendapatkan bagian kecil dari hadiah. Tentu saja, Zack Zimmer dan ayahnya memiliki andil yang cukup signifikan. Bab 847. Queen Zimmer mulai panik saat itu. Kakek, aku menghabiskan semua uangnya. Aku menjual sebagian besar barang juga. Zack Zimmer juga menggertakkan giginya. Kakek, kamu tahu kami menghabiskan cukup banyak setiap hari. Uang itu sudah lama hilang. Tidak ada cara untuk mendapatkan barang-barang itu kembali di samping villa itu sendiri. Orang lain di Zimmer tidak punya pilihan lain. Mereka harus mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, mereka tidak akan mengatakan di mana mereka menghabiskan uang. Bagaimana jika mereka terpaksa menjual rumah dan mobil yang mereka beli? Keluarga Zimmer bisa jatuh, tetapi mereka tidak bisa bangkrut. Kalian para Zimmer memiliki keberanian untuk melakukan itu. Reinhardt berseru dengan tenang. Tapi, beberapa hal bisa dimuntahkan kembali. Aku tidak peduli jika kalian menjual asetmu yang lain atau saham perusahaanmu untuk membayar utang, tetapi aku dapat menjamin bahwa kalian akan menjalani sisa hidupmu di balik jeruji jika kalian kehilangan $1 pun. Hati para Zimmer tenggelam ke dasar. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Reinhardt, terlebih lagi karena dia mendapat dukungan dari orang teratas Southlight, Prince York sendiri. Jika dia ingin para Zimmer masuk penjara, dia bisa melakukannya dengan menjentikkan jarinya. Begitu banyak bukti yang sudah dikumpulkan. Tidak perlu mencari lebih banyak lagi. Tetapi uang itu, bersama dengan hadiah-hadiah lainnya, bernilai jutaan. Tidak mungkin Zimmer bisa menemukan uang sebanyak itu dimanapun. Beri kami 1 hari.
Saya akan memastikan bahwa kami akan mengembalikan jumlah yang sama. Kakek Zimmer akhirnya menyerah dan memberikan kata-katanya. Semua orang di Zimmer memiliki bagian dalam menghabiskan hadiah. Tidak ada yang bisa menyalahkan siapapun. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan kakek Zimmer adalah menunda waktu dan melihat bagaimana keluarga dapat menangani situasi tersebut. Baiklah, aku bisa memberimu 1 hari. Aku berharap kalian mengirim jumlah yang tepat ke rumah Mandy pada waktu yang sama besok. Bagaimanapun, hadiah itu dimaksudkan untuknya. Mata kakek Zimmer menyala begitu dia mendengar itu seolah-olah dia menangkap sedotan terakhir jauh di dalam air. Tuan Rai, tidak perlu mengembalikan hadiah jika itu ditujukan untuk Mandy. Ini urusan internal keluarga Zimmer. Kita bisa mengatasinya sendiri. Tapi tentu saja, Reinhardt tidak punya niat untuk menghindarkannya. Nomor 1, Mandy Zimmer tidak memiliki ikatan dengan keluargamu lagi. Nomor 2, mengembalikan hadiah dan memberikannya adalah 2 hal yang berbeda. Nomor 3, aku akan mengirim seseorang untuk mengawasi kalian. Jika seseorang menipuku, kalian tahu apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Tapi Mandy sudah menolak Prince York. Kenapa Anda masih memberinya hadiah? Hati Queen Zimmer tidak mau pada saat itu. Dia selalu berpikir bahwa hadiah itu dimaksudkan untuknya, tetapi ternyata tidak. Mereka dimaksudkan untuk Mandy dan dia masih belum bisa menerima kenyataan itu. Pangeranku punya banyak uang. Apa salahnya mengirim beberapa hadiah untuk wanita yang dia cintai? Lagi pula kau tidak mengatur setiap gerakannya. Reinhardt memelototi Queen seolah-olah dia sedang melihat seseorang dengan kondisi kesehatan mental. Dia sangat marah sampai-sampai dia hampir muntah darah. Di matanya, hadiah yang bisa dibilang lebih berharga dari nyawanya sendiri telah berubah menjadi hadiah untuk Mandy. Dia tidak bisa menahan amarahnya saat itu. Aku tidak mengerti. Mengapa Prince York memandang bajingan seperti dia? Dia sudah menikah, wanita lepas. Bagaimana dia bisa bersaing denganku? Bab 848. Ekspresi wajah Reinhardt langsung berubah sedingin es. Prince ada di sana. Beraninya wanita tak tahu malu ini menyebut Mandy wanita longgar. Reinhardt segera berjalan ke arah Queen Zimmer, mencengkram lehernya dengan tangan kirinya, lalu menamparkan wajahnya dengan tangan lainnya. Tamparan Reinhardt lebih parah dibandingkan dengan kakek Zimmer hari sebelumnya. Tamparan itu cukup untuk membuat beberapa gigi terbang keluar dari mulutnya. Setelah melemparkan Queen Zimmer ke tanah, Reinhardt kemudian berkata dengan jijik. Aku merasa tanganku menjadi kotor hanya dengan menyentuhmu. Beraninya kau masih melontarkan omong kosong tentang Prince York. Apa kau bahkan berharga? Kau bukan apa-apa. Queen dibiarkan dalam keadaan linglung. Dia biasanya memiliki lidah yang tajam dan sangat arogan, tetapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Jika aku tidak melihat hadiah yang dikirim ke Gardens Residence pada waktu yang sama besok, apa yang kalian lihat di hadapanmu sekarang semuanya akan muncul di kantor polisi Bakwood. Aku jamin kecepatan inspektur di sana akan jauh melampaui imajinasimu. Setelah selesai dengan pidatonya, Reinhardt dengan cepat pergi bersama rombongannya. Di dalam Zimmer Villa, suasananya sangat menyedihkan. Sean, Zack, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kakek Zimmer merasa seolah-olah dia telah mencukur beberapa lusin tahun dari hidupnya. Dia tersandung kembali ke singgasana besinya dan duduk di atasnya, nyaris tidak bisa bernapas. Mata Zack dan Sean Zimmer terkunci bersama. Ekspresi mereka sesuram mungkin. Mereka kemudian memelototi Queen Zimmer, penuh dengan kekesalan. Jika bukan karena wanita ini yang berpikir bahwa dia adalah wanita yang dikagumi oleh Prince York dan mengambil hadiah seperti miliknya sejak awal, anggota keluarga Zimmer lainnya tidak akan mengikutinya. Zack dan Sean Zimmer sangat menyesali keputusan mereka, tetapi tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Biarkan saja Mandy mengatakan bahwa hadiahnya sudah dikirim kepadanya. Bagaimana tentang itu? Seru seseorang dari keluarga. Sebelum Mandy Zimmer bahkan bisa membuka mulutnya, Lillian Yates langsung memelototinya dan membantah. Mustahil.
Mengapa kita harus mengatakan bahwa kita memiliki karunia itu jika kita tidak memilikinya sejak awal? Lilian hanya peduli pada satu hal. Dan itu adalah hadiah yang bernilai jutaan dolar, termasuk villa. Lilian, apakah kau hanya akan duduk di sana dan menyaksikan keluarga Zimmer terbakar abis? Keluarga Zimmer membawamu selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kau menunjukkan sedikit rasa terima kasih? Betul sekali. Kalian semua harus membantu sekarang karena keluarga Zimmer dalam kesulitan. Itu hanya sebuah kebohongan. Bahkan Harvey pandai dalam hal itu. Minta saja dia untuk mengajarimu. Apa yang sulit tentang itu? Kita semua memiliki bagian dalam membelanjakan uang dan menjual barang. Apakah kau ingin seluruh keluarga berantakan? Keluarga Zimmer benar-benar bersatu pada saat itu. Mereka semua lupa bagaimana mereka memperlakukan Mandy Zimmer dan keluarganya sebelumnya. Orang-orang itu egois. Mereka sangat ingin memaksa Mandy Zimmer untuk berbohong. Mereka berharap bahwa mereka tidak perlu mengambil semua yang telah mereka tabung untuk membayar hutang. Mandy Zimmer menjawab pada saat itu. Aku tidak memiliki pendapat tentang ini, tetapi siapa yang akan memikul tanggung jawab jika Tuan Rai mengetahui hal ini? Aku tidak bisa menjadi satu-satunya yang memikulnya. Benar. Semua Zimmer menjadi sunyi senyap. Dia tidak akan memikul tanggung jawab untuk mereka. Dia tidak lahir kemarin. Tapi mereka tahu betul konsekuensi berbohong kepada Reinhardt, dan itu akan dimasukkan ke balik jeruji besi selama sisa hidup mereka. Bahkan kakek Zimmer khawatir sakit meskipun masih ingin dia bersekongkol. Jika dia masuk penjara pada usia ini, apakah dia masih hidup sebelum dia bisa keluar? Setelah menikmati hidup yang penuh kekayaan dan kemuliaan, siapa yang rela mati di sel penjara? Bab 849. Kakek Zimmer akhirnya berkata dengan ragu-ragu. Mandy, kami mengatakan bahwa kamu tidak lagi memiliki ikatan dengan keluarga, tetapi bahkan jika kita sangat berhati dingin. Aku benar-benar berharap kamu dapat membantu kami untuk yang terakhir kalinya. Setelah ini, keluarga tidak akan bertengkar lagi denganmu. Secara alami, kakek Zimmer mencoba memancing rasa terima kasihnya. Mandy Zimmer bahkan tidak ingin menatap mereka, tetapi dia menjadi lebih lembut setelah melihat penampilan tua dan menyedihkan kakek Zimmer. Aku bisa membantumu menemukan ide, tetapi terserah kamu apakah kamu ingin mengeksekusinya atau tidak. Bagus, berdoalah untuk memberi tahu. Mata kakek Zimmer berbinar. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan menjawab dengan dingin. Bukankah kalian semua menjual hadiah dan membagi uangnya, lalu menggunakannya untuk membeli mobil dan rumah? Jual semua yang kalian beli dan lihat berapa banyak yang bisa kalian kumpulkan. Kita akan membicarakan sisanya nanti. Queen Zimmer adalah orang pertama yang mendidih karena marah begitu dia mendengar saran itu. Mandy, apa maksudmu? Apakah kau ingin kita semua tidur di jalanan mulai sekarang? Kau lebih tahu daripada aku dari mana kau mendapatkan mobil dan rumahmu. Mereka bukan milikmu sejak awal. Bukankah normal untuk mengembalikan apa yang bukan milikmu? Mandy Zimmer beralasan dengan tenang. Aku tidak peduli, aku tidak menjual apapun. Aku lebih baik mati bersama yang lain. Queen cepat menjawab dengan wajah sedih. Keluarga Zimmer tidak puas setelah mendengar apa yang dia katakan. Queen, bisakah kau setidaknya memiliki akal sehat? Kau mengambil setidaknya setengah dari hadiah. Bukankah normal bagimu untuk menjual mobil dan rumahmu? Kau menghabiskan uang paling banyak. Tentu saja, kau yang harus mengeluarkan uang itu terlebih dahulu. Jika kau ingin mati, lompatlah dari gedung atau semacamnya. Tetapi bahkan jika kau mati, kami akan menjual propertimu dengan cara apapun. Meskipun keluarga Zimmer tidak tahu apakah mereka dapat mempertahankan properti mereka pada akhirnya, tetapi bagaimanapun juga, itu akan menjadi langkah yang tepat untuk memaksa Queen Zimmer menjual asetnya terlebih dahulu. Karena dia mengambil potongan kue terbesar dibandingkan dengan orang lain. Kau juga tidak bisa bersembunyi dari ini, Zack. Bukankah kau membeli flat besar belum lama ini? Jual dan dapatkan uangnya kembali. Dan kau. Untuk waktu yang lama, seluruh keluarga bertengkar.
Itu biasa-biasa saja dan tidak sedap dipandang. Harvey York melihat pemandangan itu dan berjalan keluar dari Villa Zimmer beberapa saat kemudian. Dia tidak peduli sama sekali tentang apa yang akan terjadi pada keluarga Zimmer pada akhirnya. Orang harus selalu membayar untuk apapun yang mereka lakukan. Ketua Zimmer memutuskan semua hubungan dengan Mandy Zimmer atas kemauannya sendiri. Hal-hal yang diberikan kepada mereka karena Mandy Zimmer secara alami harus dikembalikan. Ini adalah jalan alam. Penghakiman sudah dekat. Di pintu masuk villa, Harvey York melihat Mandy Zimmer berjalan keluar dari pintu. Apa yang salah? Apakah kamu merasa tidak enak untuk mereka? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu. Keluarga Zimmer hanya menjadi serendah ini karena kesalahan mereka. Bahkan tanpa hadiah, keluarga Zimmer pada akhirnya akan berantakan. Secara alami, dia sudah menyadari masalah mendasar di dalam Zimmer. Tapi dia adalah bagian dari keluarga. Lagi pula, tidak mungkin dia bisa meninggalkan mereka begitu saja. Itulah mengapa dia dengan pahit mendukung keluarga terlepas dari keadaannya. Tapi sekarang setelah keluarga Zimmer memutuskan semua hubungan dengannya, selain menanggung duka dan simpati, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk keluarga Zimmer setelah melihat mereka dalam keadaan menyedihkan ini. Bukan karena dia tidak punya hati, tetapi karena keluarganya terlalu banyak berhutang padanya. Hatinya telah membeku sepenuhnya. Apakah kamu pikir mereka akan mengumpulkan hadiah pada akhirnya? Harvey bertanya secara retoris. Bab 850. Mandy Zimmer memikirkannya sebentar dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu, dan sejujurnya, dia tidak ingin tahu. Harvey York terus berbicara. Kalau terus begini, mereka tidak akan bisa mengumpulkan hadiah. Keluarga Zimmer telah dilimpahi kemuliaan dan kekayaan, menjalani kehidupan mewah. Bahkan jika mereka berhasil menjual semua properti, mereka tidak akan dapat mengembalikan jumlah yang mereka habiskan. Tapi masih ada cara bagi mereka untuk melunasi utangnya. Misalnya, kamu masih dapat memberi mereka sedikit uang untuk bertahan hidup, tetapi semua 49% saham Zimmer Enterprise harus ditransfer kepadamu. Dalam hal ini, dia ragu-ragu pada ide itu. Ini adalah satu-satunya stok yang tersisa untuk keluarga Zimmer setelah bertahun-tahun. Jika dia mengambilnya, keluarga Zimmer akan binasa sepenuhnya. Setelah melihatnya ragu-ragu, Harvey kemudian berkata, "Aku tahu bahwa kamu tidak mau, tetapi kamu juga memberi mereka jalan untuk bertahan hidup. Jika tidak, bagaimana stok terakhir akan berguna setelah mereka menjual yang lainnya?" Jika Reinhardt bersedia, dia memiliki ratusan cara untuk membuat nilai pasar Zimmer Enterprise anjlok. Ketika itu terjadi, saham-saham ini bukan lagi uang. Mereka akan menjadi utang tambahan. Kamu membantu mereka dengan melakukan ini. Dan bukankah kamu selalu ingin membangun keluarga kaya sendiri? Ini adalah kesempatan terbaik untuk melakukannya. 49% saham ada di tanganmu, bersama dengan dukungan dari Sky Corporation, bisnismu akan meroket. Ketika itu terjadi, aku akan bisa lebih santai di rumah. Mandy Zimmer tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya setelah mendengar kata-kata Harvey York, tetapi perasaannya juga menjadi lebih baik. Setelah beberapa saat merenung, dia kemudian menjawab, "Jika mereka tidak dapat mengumpulkan hadiah besok, aku akan membuat penawaran. Adapun apa yang mereka putuskan pada akhirnya, aku tidak akan memaksa mereka." Harvey tersenyum. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun dia yang mengatur urusannya, karakternya masih terlalu penyayang. Namun, akhir dari keluarga Zimmer hanya akan bergantung pada bagaimana mereka memutuskan tindakan mereka. Queen Zimmer dengan marah melangkah keluar dari villa pada saat ini. Wajahnya sekali lagi bengkak, jelas dipukuli oleh orang lain. Dia sepertinya berlari keluar dari tempat itu tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Harvey York begitu dia melihatnya. "Harvey York, itu semua karena kau kotoran yang tidak berguna. Jika kau sedikit lebih mampu, tidak ada yang akan meminta tangan Mandy untuk menikah. Aku menjadi seperti ini karenamu. Kotoran."
Harvey tercengang. Logika macam apa ini? Mandy dilamar karena aku terlalu kotor. Itulah mengapa Queen tidak mendapat kesempatan untuk menikah dengan keluarga kaya. Setelah beberapa saat terdiam, Harvey kemudian terkekeh dan menjawab. Queen, apa gunanya menyalahkan orang lain? Tidak ada yang mengatakan bahwa Prince York ingin melamarmu, dan tidak ada yang mengatakan bahwa hadiah itu juga milikmu. Ekspresi Queen Zimmer sangat menyedihkan di luar dugaan, dia benar. Tapi dia mendapat kesan bahwa wanita paling mengesankan di generasi Zimmer ini adalah dia selama ini. Hak apa yang dimiliki Mandy Zimmer untuk bersaing dengannya? Apakah itu karena dia memiliki menantu yang menumpang? Harvey, Mandy. Tunggu saja. Kami belum selesai di sini. Aku akan menikah dengan keluarga kaya. Dan Mandy tidak akan pernah bisa bersaing denganku karena dia menikahi sekantong sampah yang tidak berguna sepertimu. Aku harap kalian berdua akan hidup bahagia selamanya. Itu adalah semacam berkah, tetapi kata-kata dan niat Queen Zimmer dipenuhi dengan racun.